Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Sahabat Reji yang dirahmati Allah, bulan puasa yang kita laksanakan atau bulan puasa yang kita lakukan pada tahun ini sesungguhnya tidak saja berdampak kepada diri kita, tetapi juga berdampak kepada orang lain. Bulan puasa ini sejatinya, puasa jika kita lihat maknanya, puasa itu kan kalau dari bahasa Sanskerta, puasa itu terambil dari kata upawasa. Upawasa itu artinya menahan. Itu puasa. Nah, kalau dalam bahasa Arab, puasa itu as-saum, itu menahan. Apa yang ditahan selama kita berpuasa? Nah, di situ dikatakan yang salah satunya yang kita tahan selama berpuasa itu adalah nafsu. Nafsu ini tidak mungkin kita bunuh. Nafsu ini tidak mungkin kita hilangkan karena dia menjadi salah satu yang embedded, yang internal dalam diri kita. Nah, tetapi nafsu ini memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk. Dalam kitab Futuhat Al-Makkiyat, Ibnu Arabi menceritakan begini. Ketika Allah menciptakan nafsu jadi, Allah bertanya kepada nafsu. Kata Allah, siapa aku? Lalu nafsu menjawab dengan membangkangnya, siapa pula diri aku ini? Jadi nafsu nggak menjawab. Nah, karena nafsu tidak menjawab dengan sambil menantang Allah, maka nafsu itu dalam tanda kutip itu dididik, dibina oleh Allah 1000 tahun lapar. Nah, ketika 1000 tahun nafsu itu lapar, ditanya lagi oleh Allah, siapa aku? Dia jawab, engkau Allah, dan aku adalah hambamu yang sangat lemah. Itu artinya puasa itu dapat mengendalikan nafsu. Nah, yang kedua, inna syaitona la yajri min ibni adama majrad dami. Setan itu mengalir di aliran darahnya anak Adam. Nah, kemudian di situ kata Nabi, fadayyiku majariyahu bil ju'. Persempitlah aliran darah itu melalui apa? Melalui puasa. Jadi, puasa itu mempersempit gerak setan, mempersempit gerak nafsu yang buruk itu untuk dapat mengendalikan kita. Imam Ghazali pernah berkata, jadi orang yang dapat mengendalikan nafsu itu merasa bahagia. Sebaliknya orang yang dikendalikan oleh nafsu itu tidak akan pernah bahagia. Nah, puasa sejatinya mengendalikan nafsu. Itu sebabnya saking beratnya mengendalikan nafsu di bulan puasa itu dikatakan oleh Nabi bahwa banyak orang yang puasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa dia banyak mendapatkan lapar dan dahaga? Karena esensi puasanya dia tidak ketemu, dia tidak dapat. Begini, puasa itu adalah kita itu sedang diajak untuk mengikuti sifat samdaniyahnya Allah. Allah tidak makan, Allah tidak minum, Allah tidak berhubungan badan dan lain sebagainya. Nah, selama 1 bulan Ramadan kita diajak untuk mengikuti sifat itu. Apakah kita bisa mengikuti sifat samdaniyah itu? Apakah kita bisa tidak makan? Apakah kita bisa tidak minum? Atau apakah kita bisa tidak berhubungan badan dengan istri kita selama di waktu siang hari? Kalau bisa, maka itu yang dikatakan kamu akan aku ajak mengikuti sifatku. Liso'imi farhatani. Ada 2 kegembiraan yang akan didapatkan oleh orang berpuasa. Farhatun indal iftori. Ketika berbuka puasa dia mendapatkan kegembiraan, wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kegembiraan ketika bertemu dengan Tuhannya. Pertanyaannya adalah bagaimana cara bertemu Tuhan? Bagaimana cara bertemu Allah? Nah, cara bertemu Allah itu adalah dikatakan dalam beberapa kitab dengan mengikuti sifat-sifat atau kehendak-kehendak, keinginan-keinginan yang diinginkan oleh Allah. Jadi Allah itu suci, Allah itu kudus, maka Allah akan turun kepada yang kudus, yang suci. Jadi la sholata illa bihuduril qalbi. Kamu tidak akan pernah dianggap ibadah atau sholat sampai kamu menghadirkan hatimu. Jadi kalau puasa fisik saja tapi hatinya tidak puasa, maka tidak akan bisa bertemu pada Allah. Jadi menahan nafsu itu sebetulnya salah satu syarat atau salah satu cara untuk mengajak hati kita puasa. Terakhir saya ingin katakan, puasa itu bukan hanya fisik, tapi puasa itu juga rohani. Kalau fisiknya saja puasa, tapi rohaninya tidak, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.